Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Tribona Aditya Suparida dengan NIM 23095111041 dari kelas A. Pada materi kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, saya mengambil kasus yaitu kolibasilosis pada ayam. Pertama adalah latar belakang dari kasus yang saya amati, mengapa saya mengambil kasus ini. Nah, pada saat hari raya Galungan, kakak saya membawa 2 ekor ayam ke rumah. Ayam yang dibawa tersebut rencana akan dimasak untuk keperluan Galungan. Namun, hal ini dibatalkan akibat hari yang sudah dekat dengan hari puncak Galungan tersebut, serta kondisi ayam yang mencurigakan. Ayam yang mencurigakan ini menunjukkan gejala yang dicurigai menderita kolibasilosis, di mana gejalanya yaitu seperti pertumbuhan dan imun yang rendah, adanya kebotakan atau rontoknya bulu, terlihat lemas atau tidak aktif yaitu cenderung diam, serta berkurangnya nafsu makan dan feses yang tidak wajar atau diare. Permasalahannya yaitu bisa dilihat pada gambar, terdapat 2 ekor ayam yang mengalami gejala seperti penyakit kolibasilosis, yaitu adanya kebotakan atau rontoknya bulu, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya pertumbuhan serta imun yang rendah, berkurangnya nafsu makan, serta pengen minum yang berkurang, feses yang tidak wajar, dan lemas. Selanjutnya adalah gambar dari feses. Bisa dilihat, feses tersebut terlihat tidak wajar pada umumnya, atau ayam tersebut dicurigai mengalami diare, di mana feses di sini terlihat sedikit berlendir. Nah, selanjutnya permasalahannya, 2 ayam yang dibawa dicurigai menderita kolibasilosis. Nah, kasus yang diamati, ayam yang dicurigai terjangkit kolibasilosis tersebut, di mana penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau yang sering disebut dengan E. coli. Nah, bakteri ini mampu menyebabkan penyakit atau patogen dikarenakan adanya penumpukan atau peningkatan populasi bakteri Escherichia coli atau E. coli ini di dalam saluran pencernaan. Nah, unggas atau ayam yang saya amati merupakan salah satu dari hewan yang rentan terkena penyakit ini, atau rentan terjangkit dari bakteri Escherichia coli atau E. coli. Selanjutnya adalah faktor penyebab bagaimana ayam yang saya amati ini bisa terinfeksi oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli ini. Nah, yang pertama adalah penularan vertikal atau horizontal, yaitu penularan langsung ataupun secara tidak langsung, baik dari hewan lain ke ayam ataupun ayam satu ke ayam yang lainnya. Yang kedua ada air minum dan pakan yang kotor serta tidak sesuai, serta lingkungan yang kotor seperti feses di mana-mana, udara yang tidak bersih. Selanjutnya adalah gejala dari penyakit kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli atau Escherichia coli pada ayam yang saya amati. Yang pertama, pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh yang berkurang. Kedua, adanya kebotakan atau rontoknya bulu yang diakibatkan oleh penurunan metabolisme. Yang ketiga, lemas atau tidak aktif, bisa dilihat cenderung diam. Yang keempat, berkurangnya nafsu makan serta rasa ingin minum. Dan terakhir adalah diare atau feses yang tidak wajar. Baik, selanjutnya adalah bagaimana yang bisa dilakukan untuk menguji apakah ayam atau hewan yang saya amati ini benar-benar terjangkit oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli, yaitu melakukan pengujian bakteri E. coli atau Escherichia coli yang telah dilakukan pada semester sebelumnya. Nah, yang pertama adalah pengujian isolasi, di mana bahan yang utamanya yaitu media nutrien agar atau MNA. Nah, ujian ini bertujuan untuk mengkultur bakteri secara umum, di mana bertujuan untuk melihat total jumlah bakteri atau koloni bakteri secara general, baik itu gram negatif maupun gram positif.
Yang kedua adalah uji pewarnaan gram, di mana bahan utamanya adalah safranin dan kristal violet. Nah, uji ini bertujuan untuk membedakan bakteri berdasarkan jenis gramnya. Dilihat dari warnanya ketika telah diberikan safranin dan kristal violet. Dan ketiga adalah uji katalase atau hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya enzim katalase untuk dekomposisi H2O2 menjadi air serta oksigen sehingga munculnya gas pada tabung. Selanjutnya yaitu uji biokimiawi untuk melihat bagaimana sifat biokimiawi dari bakteri tersebut. Yang pertama ada uji triple sugar iron agar atau TSIA, yaitu bertujuan untuk melihat ada tidaknya gas hasil fermentasi. Dan yang kedua ada sulfide indole motility atau SIM. Nah, uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfide dan indole, yaitu melihat apakah adanya kemampuan bergerak dari bakteri tersebut. Kemudian ada methyl red fox prosquare atau dikenal dengan MRVP. Nah, di mana uji ini bertujuan untuk melihat kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam asetat. Nah, selanjutnya adalah Simon citrat agar atau SAA atau SCA, di mana uji ini bertujuan untuk melihat kemampuan bakteri dalam metabolisme sitrat sebagai sumber karbon atau energi. Baik, selanjutnya setelah uji biokimiawi ada uji gula-gula, di mana bahan utamanya yaitu glukosa, laktosa, serta sukrosa. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya gas sebagai hasil fermentasi dari kemampuan bakteri memfermentasi gula-gula yang setelah saya sebutkan. Selanjutnya adalah uji sensitivitas, di mana bahan utamanya yaitu antibiotik, reagen Macfarlane, serta Mueller Hinton agar. Yang kita ketahui, uji sensitivitas ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau resistensi bakteri terhadap pemberian antibiotik melalui ukuran killing zone setelah diamati beberapa waktu yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut. Baik, selanjutnya adalah solusi setelah bagaimana kita ketahui bakteri yang menjangkit ayam tersebut. Nah, yang pertama adalah pemberian antibiotik, namun hal ini tidak dianjurkan agar tidak terciptanya resistensi bakteri terhadap antibiotik, sehingga tidak langkanya antibiotik yang masih memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri tersebut. Yang kedua adalah alternatif dari pemberian antibiotik, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh atau imun dari ayam tersebut, seperti melalui pemberian vitamin, serta pakan dan minum yang bersih. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang bersih seperti pembersihan lingkungan hidup dari ayam ini, seperti pembersihan feses agar tidak menumpuk feses di mana-mana, serta pencegahan dari kebersihan hewan tersebut. Kemudian ada pemberian pakan yang memiliki sifat antibakteri seperti madu, kunyit, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang saya bawa. Nah, di mana kasus yang saya amati adalah 2 ayam yang dibawa oleh kakak saya saat Hari Raya Galungan. Nah, ayam yang dibawa dicurigai menderita kolibasilosis akibat gejala yang terlihat seperti pertumbuhan dan imun yang rendah, adanya kebotakan atau rontoknya bulu, dan terlihat lemas serta tidak aktif atau cenderung diam. Nah, di mana berkurangnya nafsu makan dan feses yang tidak wajar atau ayam tersebut mengalami diare. Selanjutnya, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau yang sering kita kenal dengan E. coli. Kita ketahui juga di mana penyakit ini atau bakteri ini menyerang sistem pencernaan seperti usus besar dan usus halus. Nah, terdapat beberapa penyebab terjangkitnya bakteri ini, seperti yang saya telah sebutkan, yaitu penularan vertikal atau horizontal, baik itu penularan langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ada air minum dan pakan yang kotor, serta tidak sesuai dengan air tersebut. Dan lingkungan yang kotor seperti feses di mana-mana dan udara yang tidak bersih. Air minum dan pakan yang kotor yang telah saya sebutkan. Baik, kemudian ada cara untuk menguji kecurigaan, seperti bisa melakukan pengujian dengan sampel feses, yaitu pengujian yang dilakukan dapat berupa isolasi, pewarnaan gram,
uji katalase, uji biokimiawi, uji gula-gula, dan uji sensitivitas yang telah saya sebutkan kegunaan dari masing-masing uji tersebut. Selanjutnya adalah solusi dari masalah yang telah saya ketahui atau yang saya amati, yaitu bisa diberikan pemberian antibiotik, peningkatan sistem imun atau pemberian vitamin, pakan dan air minum yang bersih, menyediakan lingkungan yang bersih, dan pemberian makanan yang memiliki sifat antibakteri. Baik, sekianlah hasil presentasi saya dari kasus yang saya amati. Oleh karena itu, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.